Aksi tawuran dua kelompok remaja di Jalan Raya Cikupa, Tangerang, Banten viral di media sosial. Mereka saling serang menggunakan celurit dan petasan serta berlari hingga ke tengah jalan. Aksi tawuran ini meresahkan warga dan mengganggu pengguna jalan yang melintas. Kejadiannya di depan Kecamatan Cikupa. Mas, mereka bawa senjata aja mungkin? Rata-rata bawa senjata, celurit, samurai, kayu, dan macam-macam lah. Itu sempat terdengar letusan, itu suara apa sih, Mas? Makan petasan. Jadi pas ketemuan di depan kecamatan nyalain petasan. Tak jelas, apalagi kami pedagang gitu ya. Jadi konsumen pada takut. Polsek Cikupa yang menerima laporan warga hingga kini masih memburu kelompok remaja yang terlibat tawuran untuk ditindak. Ya, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa kembali dalam iNewsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan juga komprehensif. Dan pemirsa, hari ini Mabes Polri menangkap, atau kemarin lebih tepatnya, menangkap bandar judi online kelas kakap Apin BK usai kabur ke Malaysia. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNewsroom Weekend selengkapnya. Penangkapan Apin BK terlaksana atas kerjasama kepolisian di Raja Malaysia dengan Polri. Bandar judi online kelas kakap tersebut sempat buron dan bersembunyi di beberapa negara sebelum akhirnya ditangkap di Malaysia. Tak tanggung-tanggung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau langsung pemulangan Apin BK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Apin BK yang namanya ada dalam daftar konsorsium 303 Sumatera Utara itu tiba di Indonesia melalui Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat malam. Beberapa waktu yang lalu, anggota-anggota kita telah kita kirim ke luar negeri, ke beberapa negara, dan alhamdulillah malam hari ini Apin BK berkat kerjasama polis to polis dengan teman-teman di kepolisian di Raja Malaysia bisa kita bawa ke tanah air. Dengan pengawalan ketat, Apin BK langsung dibawa ke gedung Bareskrim Polri. Rencananya, Apin akan dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan tidak hanya berhasil menangkap bandar judi online kelas atas atau kelas kakap, 3 tersangka lainnya juga tiba di tanah air hari ini. Ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait judi online di luar jaringan Apin BK. Tim Mabes Polri kembali menangkap 3 DPO bandar judi online. Ketiga DPO berinisial TS, EA, dan IT tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 pagi dengan mengenakan baju oranye. Ketiganya dibawa langsung ke Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. 3 buronan ini adalah pelaku judi online yang sempat kabur ke Kamboja. Kasus ini akan terus dikembangkan untuk memastikan peran para tersangka, sehingga akan diketahui apakah ada keterlibatan tersangka baru. Namun, 3 DPO judi online ini tidak berkaitan dengan kasus bandar judi Apin BK yang terlebih dahulu ditangkap. Untuk kasus-kasus terkait menyangkut masalah judi, ini harus diberantas dengan tidak boleh ada keraguan-raguan. Bapak Kapolri sudah memerintahkan para Kapolda, kemudian para Kapolres, masuk Kapolsek sekaligus, apabila ada judi di wilayahnya, jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan penindakan. Ya, termasuk juga kemarin Bapak Kapolri sudah sampaikan terkait penyalahgunaan narkoba. Siapapun yang terbukti bersalah, proses secara tuntas. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini bentuk komitmen Polri yang dalam rangka untuk mengungkap kasus-kasus perjudian dan penyalahgunaan narkoba. Ketiga tersangka judi online sebelumnya diberangkatkan dari Kamboja kemarin malam waktu setempat menuju Bandara Suta. Keberhasilan penangkapan ketiga DPO ini bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI di Kamboja, Imigrasi, dan Kepolisian Kamboja. Kini, total dalam pengusutan kasus judi online telah menetapkan 10 tersangka. 4 orang diantaranya dilakukan pencekalan dan 6 orang lainnya melarikan diri ke luar negeri.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah wahana permainan pasar malam ambruk di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Meski sempat terjadi kepanikan, pengunjung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Inilah video amatir wahana permainan ontang-anting di Pasar Malam Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura yang tiba-tiba roboh. Insiden ini membuat panik para pengunjung yang memadati pasar malam. Sebagian pengunjung yang penasaran pun langsung mendatangi lokasi jatuhnya wahana. Tak hanya itu, pengunjung juga menolong 2 orang korban termasuk seorang anak yang hendak menaiki wahana permainan ini. Setelah sempat dirawat di puskesmas setempat, kedua korban yang menderita luka ringan langsung diperbolehkan pulang. Ada 2 orang korban, itu pun hanya lecet-lecet kecil. Setelah dibawa ke puskesmas, langsung bisa dibawa pulang. Ya, setelah kejadian itu, mulai hari ini dan seterusnya seluruh permainan di pasar malam dihentikan. Usai insiden tersebut, kegiatan pasar malam yang menjadi bagian dari Bazar Maulid Nabi Muhammad di wilayah Blega tersebut langsung ditutup sementara oleh polisi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, 16 desa di Pati, Jawa Tengah terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Banjir yang disebabkan hujan deras tersebut membuat ratusan keluarga terdampak. Banjir yang merendam permukiman warga di 4 kecamatan di Pati, Jawa Tengah membuat aktivitas warga terganggu. Ketinggian banjir bervariasi antara 40 cm hingga 1,5 meter. Diguyur hujan sejak kemarin, tanggul sejumlah sungai di wilayah Pati, Jawa Tengah jebol. Tanggul yang jebol di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, membuat sejumlah desa di Batangan maupun di Kecamatan Jaken terendam banjir. Lebih dari 1.200 jiwa di Desa Taman Sari, Desa Ngening, Raci, dan Ketitang Wetan terdampak banjir. Itu yang dari sebelah selatan tuh katanya ada jam 10 sudah mulai. Sudah mulai. Di sini banjir jam berapa? Di sini ada jam 12. 1 meter ya? 1 meter ya. Tanggul jebol saat ini belum bisa diperbaiki lantaran membutuhkan alat berat. Petugas gabungan juga terus berpatroli dengan perahu karet di lokasi banjir untuk memberikan bantuan dan memantau situasi darurat. Sementara itu pemirsa, seekor paus hitam terdampar di tepi pantai Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur. Warga dan nelayan bersama-sama mendorong paus ke lautan lepas. Paus terdampar. Seekor paus hitam terjebak di celah bebatuan penahan ombak di pantai Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur. Kehadiran paus panjang 4 meter ini menarik perhatian warga setempat. Keberadaan paus hitam diketahui dari seorang warga yang sedang melintas di lokasi. Menurut nelayan, paus hitam ini terdampar akibat air laut pasang yang tinggi dan bertepatan dengan terang bulan. Setelah 1 jam terjebak di bebatuan, sejumlah warga dan nelayan bersama-sama mendorong paus ke arah perairan dalam. Sesaat usai dibebaskan, paus hitam segera berenang menuju laut lepas. Dari Lampung Timur, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.